Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifanita Belinda, mahasiswi Pendidikan Akuntansi B 2017, Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran atau micro teaching dengan materi penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang menggunakan model pembelajaran direct learning atau direct instruction. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ketua kelas bisa dipimpin terlebih dahulu. Berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baik, terima kasih Mas Ketua. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan diberikan umur sampai saat ini. Sehingga kita dapat melakukan pembelajaran seperti biasanya lagi di sekolah pada hari ini. Baik, sebelumnya Ibu presensi dulu ya. Anissa Fridesiana? Gak ada, Bu. Nggak ada? Ada keterangannya nggak? Sakit. Oh, sakit. Baik, tapi nggak ada suratnya ya Mbak ya? Gak ada. Oke. Lanjut. Dwi Rizkyani? Hadir, Bu. Raf Latif? Hadir, Bu. Subhanur Haki? Hadir. Oke. Tanti Asari? Gak ada, Bu. Nggak ada nih. Oh, ini ada surat ternyata. Oh, dari Tanti. Oke, baik. Sakit katanya. Oke, berarti yang nggak masuk 2 ya. Iya, Bu. Nah, lanjut. Minggu lalu materinya mengenai apa ya? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Apa? Laporan keuangan. Oh, sampai laporan keuangan? Iya. Baik. Berarti laporan keuangan perusahaan dagang ya? Iya. Nah, oke, kalau gitu berarti laporan keuangan perusahaan dagang itu kan terdiri dari 4 ya. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Nah, baik. Coba ada yang masih ingat nggak? Kenapa kita harus menyusun laporan keuangan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang? Ada. Mas Haki. Baik, Mas. Coba Mas apa? Untuk memberikan informasi mengenai posisi dan kinerja keuangan serta arus kas perusahaan yang bermanfaat untuk pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Ya, betul sekali Mas Haki. Nah, jadi dibuatnya laporan keuangan itu untuk memudahkan pencarian informasi mengenai posisi laporan keuangan suatu perusahaan seperti harta, hutang, dan modal perusahaan. Paham ya sampai sini? Paham, Bu. Oke. Nah, setelah laporan keuangan itu disusun, siklus akuntansi perusahaan dagang itu belum selesai sampai di situ saja. Jadi, masih harus dilakukan tahap penutupan siklus akuntansi. Dengan apa? Dengan membuat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Jadi, hari ini kita akan membahas materi mengenai penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang. Oke, coba Ibu mau tanya. Kalian mau tahu tidak kenapa tahap penutupan siklus akuntansi ini harus dilakukan? Ada yang tahu? Tidak. Tidak. Nggak tahu? Oke, baik, seperti ini. Perumpamaannya ya, Ibu akan memberikan perumpamaan seperti ini. Kalian pernah tidak mencatat keuangan pribadi kalian masing-masing? Ada yang suka tidak? Saya, Bu. Mbak Kiki? Ya, coba Mbak Kiki, saya ingin tanya. Mengapa Anda mencatat keuangan pribadi Anda? Ya, dengan saya mencatat keuangan pribadi saya bisa mengetahui mengenai pengeluaran dan pemasukan yang saya lakukan. Nah, dengan itu saya bisa mengontrol pembelian saya supaya bisa lebih teratur. Dan saya juga bisa mengetahui sisa uang supaya sisa uang tersebut bisa saya tabung. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Jika seperti itu, Mbak Kiki, saya ingin tanya. Apakah bisa jika Mbak Kiki hanya membuat daftar saja nih? Bisa membuat daftar pemasukan Anda selama 1 bulan itu berapa dan Anda mengeluarkan uang itu untuk apa saja?
Apakah bisa jika hanya seperti itu Anda mengetahui sisa uang Anda di akhir periode itu berapa? Tidak bisa kan? Tentunya harus apa? Pengeluaran Anda harus dikurangi dari jumlah pemasukan Anda, seperti itu kan? Nah, baik. Sama halnya seperti perusahaan dagang. Jadi, perusahaan dagang itu juga tidak bisa jika hanya sampai mencatat laporan keuangannya saja. Tentu harus ditutup. Agar apa? Agar perusahaan tersebut itu dapat mengetahui hasil laba atau rugi perusahaannya. Jadi, intinya tujuan dilakukannya tahapan penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang ini adalah untuk mengetahui hasil laba atau rugi suatu perusahaan dagang tersebut. Gimana? Sudah paham belum sampai di sini? Sudah, Bu. Sudah ya? Bisa dipahami ya? Baik, kita langsung saja ya masuk ke materinya. Saya akan menjelaskan. Nah, sebelumnya untuk materi penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang ini kita akan mempelajari selama 2 pertemuan. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini kita akan fokus memahami materi yang akan saya sampaikan. Jadi, saya mohon bisa diperhatikan dengan baik. Dan pertemuan selanjutnya itu kita akan fokus mengerjakan latihan-latihan soal. Jadi mohon diperhatikan ya. Oke, langsung saja. Jurnal penutup nih yang pertama. Membuat jurnal penutup dalam tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang. Jurnal penutup ini dibuat untuk menghilangkan saldo akun sementara agar dapat digunakan untuk transaksi pada periode selanjutnya. Nah, akun-akun sementara ini adalah akun pendapatan, akun beban, akun laba rugi, dan akun prive. Jadi, jurnal penutup ini gunanya untuk menutup seluruh akun pendapatan, akun beban, akun laba rugi, dan akun prive. Oke. Nah, untuk akun pendapatan. Sekarang Ibu mau tanya, pendapatan terbesar dalam perusahaan dagang itu apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu? Pendapatan utama perusahaan dagang itu diperoleh dari penjualan. Maka akun penjualan itu harus ditutup dengan mendebit akun penjualan dan mengkredit akun intisar laba rugi. Jurnal untuk memindahkan akun pengurang penjualan. Penjualan itu berada di sebelah debit karena awalnya penjualan berada di sebelah kredit. Sehingga retur penjualan dan potongan penjualan berada di sebelah kredit dan pendapatan berada di sebelah debit. Oke. Kemudian untuk jurnal menutup penjualan bersihnya yaitu penjualan berada di sebelah debit dan intisar laba rugi berada di sebelah kredit. Lanjut. Kemudian untuk akun beban. Lalu beban utama yang dikeluarkan oleh perusahaan dagang itu berarti apa? Coba, tahu nggak? Nggak tahu juga. Pembelian, karena tadi pendapatan terbesarnya itu penjualan. Jadi beban utama yang dikeluarkan oleh perusahaan dagang itu adalah pembelian. Maka akun pembelian atau harga pokok penjualan harus ditutup ke akun intisar laba rugi. Seperti ini contohnya. Bisa dilihat ya. Oke. Kemudian ini juga jurnal untuk menutup pembelian bersih. Nah, yang berbeda yaitu pada akun beban operasional lainnya itu ditutup dengan cara mengkreditkan jumlah beban yang ada dalam laporan laba rugi. Karena saldo normal beban itu kan berada di sebelah debit. Ketika mencatat itu juga harus diurutkan dari nilai beban yang terbesar sampai nilai beban yang terkecil. Oke. Lanjut untuk akun laba rugi. Nah, selisih intisar laba rugi itu di sisi debit dan sisi kredit ditutup ke akun modal. Nah, jadi jika selisih intisar laba rugi itu berada di sebelah debit, maka perusahaan memperoleh laba atau memperoleh keuntungan. Sedangkan sebaliknya, jika intisar laba rugi itu berada di sebelah kredit, berarti perusahaan mengalami kerugian. Oke. Nah, untuk akun prive ini sangat simpel ya. Karena saldo normal prive itu kan berada di sebelah debit. Maka dalam jurnal penutup ini akun prive dipindah di sebelah kredit dan akun modal berada di sebelah debit. Seperti itu. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Bisa dipahami ya? Baik. Karena ini kita fokus memahami materinya terlebih dahulu, jadi untuk latihan soalnya nanti ya. Untuk pertemuan selanjutnya.
Nah, baik. Setelah jurnal penutup selesai dibuat, akun-akun tersebut itu kan akan memiliki saldo 0, sehingga berbeda dengan jumlah saldo sebelumnya. Maka perubahan tersebut itu harus diposting ke buku besar. Nah, cara memposting jurnal penutup itu sama dengan memposting jurnal umum atau jurnal khusus ke buku besar. Jadi sama saja cara mempostingnya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Sana, sudah paham? Oke. Langsung, setelah kita membuat jurnal penutup, kita akan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan itu dibuat untuk memastikan jumlah kedua sisi dalam keadaan seimbang dan benar pada awal periode berikutnya. Jadi, pencatatan neraca saldo setelah penutupan ini dicatat pada tahun berikutnya seperti itu. Oke. Saldo aktiva dan saldo kewajiban itu tidak mengalami perubahan di dalam neraca saldo setelah penutupan. Sedangkan saldo modal itu mengalami perubahan karena pengaruh dari jurnal penutup yang telah kita buat tadi. Kemudian untuk saldo pendapatan dan saldo beban itu dihilangkan karena saldonya menjadi 0 setelah jurnal penutupan tadi yang telah kita buat seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ya. Gimana? Apakah sudah paham neraca saldo setelah penutupan? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ya karena sepertinya waktunya sudah hampir habis, jadi kita cukup membahas sampai neraca saldo setelah penutupan saja ya untuk hari ini. Dan mohon maaf berarti kita tidak bisa melanjutkan di jurnal pembalik pada hari ini. Jadi untuk materi jurnal pembalik kita akan bahas di pertemuan selanjutnya beserta dengan mengerjakan latihan-latihan soal ya. Kita fokus mengerjakan latihan-latihan soal. Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, ini tugasnya. Dikerjakan ya. Nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas dan akan Ibu nilai. Ini kan Ibu soalnya buatlah jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Tetapi karena kita belum memasuki jurnal pembalik, maka dikerjakannya hanya jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupannya saja ya. Ya, Bu. Nah, nanti bisa dilihat contoh-contohnya ada di buku kalian itu, buku paket kalian. Juga nanti akan Ibu berikan PowerPoint-nya dan bisa dicatat terlebih dahulu, silakan soalnya. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengetahui apakah kalian telah menyimak dengan baik materi yang telah Ibu sampaikan tadi terkait penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang. Jadi, Ibu ingin salah satu di antara kalian untuk memberikan kesimpulan sedikit mengenai materi pembelajaran kita pada hari ini. Coba ya. Mas Raffi, coba tolong berikan kesimpulan terkait materi pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan tahap penutupan siklus akuntansi dilakukan untuk dapat mengetahui hasil laba rugi perusahaan dagang. Terdapat 3 tahapan penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu membuat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, dan jurnal pembalik. Jurnal penutup digunakan untuk menghilangkan saldo akun sementara, yaitu akun pendapatan, beban, laba atau rugi, prive. Sedangkan neraca saldo setelah penutupan dibuat untuk memastikan jumlah kedua sisi seimbang dan benar pada awal periode berikutnya. Ya, baik. Terima kasih Mas Raffi atas kesimpulan yang telah diberikan. Nah, Ibu rasa sudah cukup ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya tadi dikerjakan karena akan Ibu nilai pada pertemuan selanjutnya dan akan kita bahas bersama-sama. Nah, semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi dapat kalian pahami dengan baik ya dan bisa kalian pelajari kembali di rumah. Nah, kalian harus tetap menjaga kesehatan, menjaga pola makan yang teratur, dan juga istirahat yang cukup. Sekian dari Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.